siang kakak semuanya. Ya, selamat siang teman-teman Romo yang kami cintai. Selamat datang dan selamat bergabung. Suatu kehormatan bagi kami bisa melihat antusiasme rekan-rekan OMK semuanya pada hari ini. Dan yang menyaksikan dimanapun kalian berada, berkah dalam. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menggali ilmu bersama. Talkshow kita hari ini membahas tema yang sangat seru dan mendalam, yaitu Misteri Trinitas, Yesus itu Tuhan atau Allah. Perkenalkan, saya Mary dan saya Vivi, pembawa acara siang hari ini. Untuk membuka acara ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu sebagai wujud syukur dan harapan yang akan dibawakan oleh teman kita, Gifta. Untuk Gifta, kita persilahkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada hari ini kami berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan teras pangkalan yang Engkau izinkan terlaksana. Kami mohon berkat-Mu agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Kami mohon Engkau memberkati narasumber yang hadir, dilimpahkan rahmat kebijaksanaan dan kelancaran dalam menyampaikan materi, agar pengetahuan yang diberikan sungguh bermanfaat bagi kami semua. Berkatilah pula kami para peserta yang hadir, agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima setiap ilmu, wawasan, dan inspirasi yang akan dibawa pada hari ini. Semoga semua yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan berguna bagi sesama. Segala puji dan syukur hanya padamu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Gifta telah memimpin. Selanjutnya kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Mari teman-teman kita berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
teman-teman, boleh duduk kembali. Oke. Sebelum memulai, kita akan membacakan susunan acara terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Mbak Mary. Oke, baik, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama itu tadi pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus nanti ada gerak, pengenalan, materi, sesi tanya jawab 1, sesi tanya jawab 2, penutup, doa penutup, foto bersama, lagu penutup, dan makan siang. Oke. Sepertinya sebelum mulai kita harus pemanasan dulu nggak sih? Oke, berdiri lagi teman-teman, kita Untuk gerak terlebih bersama. dahulu bersama-sama. Ya, Biar nggak ngantuk ya teman-teman. oke. Hai orang muda dari Nusantara, berkumpul bersama dalam Yesus, melayani dan ikut kehendak dari Tuhan Allah Bapa kita. Janganlah kau takut untuk jadi abdi Tuhan, wartakan kerajaannya, bersaksi pada dunia. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama, agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Berjiwa besar, wahai bangsa peziarah, seperti Maria katakan ya. Pantang menyerah, bawa kabar sukacita, nyalakan cahaya harapan, kibarkan panji Allah. Oh, bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama, agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Kau dipanggil untuk muliakan kerajaannya, kobarkan semangat itu di hatimu. Na 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 na. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama, agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama, agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya, kobarkan
duduk kembali. Oke. Gimana nih? Tambah capek atau Masih ngantuk nggak? malah nambah ngantuk enggak? Enggak? Oke. 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 Dengar-dengar nih Romo Bobby nggak sendirian. Ada Ada sahabat. ada bestinya Romo yang ikut di acara pada siang hari ini. Untuk Romo bisa Memperkenalkan diri. diri ke depan. Oke, boleh memperkenalkan dirinya. Oh iya. Asal. Selamat siang dan berkah dalam. Memperkenalkan, saya Romo Adore. Adore bahasa Prancis. Karena di tempat saya, di sana bahasa nasionalnya bahasa Malagasy. Tapi kalau masuk di sekolah harus tahu bahasa Prancis. Jadi itu di bahasa Indonesianya seperti cinta. Cinta Yesus di salib, di atas salib itu. Saya dari mana saya itu? Kalau wajah saya? Ayo teman-teman, siapa yang tahu? Tebak. NTT, ada lagi? Ada lagi. Yang dari sana? Tahu? Mungkin saya dari mana? Papua. Oh, Oh ya. Saya dari Madagaskar. Madagaskar itu jauh sekali. 2 hari naik pesawat di sini. Saya di kongregasi MSF sama di Romo Bobby. Saya datang di sini untuk ikut formasi keluarga selama 2 tahun. Tapi saya sudah datang di sini hampir 5 bulan. Jadi saya belum berbicara bahasa Indonesia karena umumnya saya harus ikut formasi langsung, tapi saya belum berbicara bahasa Indonesia. Sebab itu kongregasi kita mengirim saya untuk tinggal di Jogja ini karena di sini ada guru. Sebab itu saya sudah selesai kursus hampir 45 hari. Jadi sekarang ini saya sudah sedang praktek dan belajar sendiri karena saya sudah selesai 40 hari itu. Jadi saya harus praktek. Sebab itu saya ketika ada acara atau seperti ini, tadi Romo Bobby mengajak saya untuk mendengarkan bahasa Indonesia dan untuk mengerti kalau saya bisa. Sebab itu saya mau pergi dengannya untuk mengerti bahasa Indonesia. Sebab itu saya sedang praktek dan mengerti bahasa Indonesia. Sebab itu kosakata saya masih tidak sedikit, tapi saya coba berbicara. Itu saudara, terima kasih banyak. Oh iya. Sama-sama, terima kasih Romo. Oke, talkshow siang ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa yaitu Mbak Ike. Dan tentunya kita akan belajar bersama narasumber yang sangat inspiratif. Narasumber kita Romo Dr. Bobby Stephen Octavianus Timmerman. Oke, sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada Mbak Mary. Mbak Mary udah tahu nggak sih, udah paham nggak sih sama temanya kita acara pada siang hari ini? Oke, saya mau memberi pertanyaan terlebih dahulu. Oke, menurut Mbak Mary, Yesus itu Tuhan atau Allah sih? kalau menurut saya Yesus itu Allah. Yang biasa kita kenal tuh dengan Trinitas. Trinitas itu gimana Mbak Mary? Trinitas itu Tritunggal Maha Kudus yang menyatakan bahwa ada satu Allah dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hah? Allah Putra, Allah apa lagi?
daripada bingung-bingung, mending kita langsung tanya aja ya sama yang sudah ahli. Oke, langsung saja mari kita mulai talk show pada teras Pangkalan kedua ini. Kepada Mbak Ike, moderator kita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak. Teman-teman boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk dua MC kita. Iya. Mereka adalah MC Palu Gada ya. Palu Gada dan mudah-mudahan jauh dari kata kemudian. Jadi mereka mengumpulkan keberanian mereka benar-benar diperbaiki, disusun, ditata baik-baik untuk teras Pangkalan edisi kedua. Teman-teman yang ada di Gereja Santo Mikael Pangkalan, juga teman-teman yang ada di rumah, hari ini sudah hadir bersama kita Romo Bobby yang akan membersamai kita membahas, mengulik lebih dalam ya Mo ya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu pengetahuan untuk teman-teman muda dan siapapun yang akan menyaksikan tayangan ini. Misteri Trinitas, Yesus itu Tuhan atau Allah ya, sebenarnya yang mana begitu. Hari ini akan ada pemaparan materi dulu dari Romo Bobby, maka Romo mungkin boleh langsung. Baik, Mbak Ike, panitia dan teman-teman semua, Romo, selamat siang berkah dalam. Saya sangat bersuka cita ya bersama kita semua yang hadir di gereja ini maupun yang hadir secara online. Karena hari ini kita akan mendalami sebuah tema yang sebenarnya dekat dengan iman kita. Coba teman-teman, setiap kali orang Katolik mau mengawali doa pasti selalu menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita sebagian besar ya masih bayi, masih kecil, kita dibaptis juga dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Trinitas itu sudah bersama dengan kita sejak kita kecil. Ya, sejak kita itu masih mengawali kehidupan kita sebagai seorang Katolik ketika kita dibaptis. Oke, hari ini saya akan membawakan materi, apakah bisa ditayangkan ya. Materinya tidak sangat banyak ya teman-teman ya. Nanti singkat-singkat saja saya antar, kemudian nanti kita bisa pelan-pelan mendalami beberapa tema, begitu ya. Oke, baik teman-teman. Coba kalian membuat contoh sendiri. Kalau kalian diminta menjelaskan Allah Tritunggal, itu kalian mengumpamakan Allah Tritunggal itu sebagai apa? Contohnya, yang pernah kalian dengar ketika Romo khotbah atau ketika kalian baca atau nonton konten mungkin di TikTok atau di mana di IG, Trinitas diumpamakan seperti apa misalnya? Kalian pernah dengar? Kopi susu. Apa Mbak Ika? Kopi susu. Nah, misalnya apa tuh? Kopi susu gimana Kopi, penjelasannya? susu, air panas, tuh digabung jadi satu gitu Mo. Ya, 3 elemen, 3 unsur, tetapi menyatu gitu ya. Oke, bisa. Yang lain apa selain kopi panas maksudnya tadi ya? Yang lain apa? Pernah dengar apa teman-teman? Contoh yang lain apa? Gimana? Uang logam. Namamu siapa? Oke, saya Dito. Ya, saya tuh pernah dijelaskan oleh guru saya bahwa contohnya itu seperti uang logam. Uang logam kan memiliki 3 sisi. Ya, depan, belakang, dan samping. Yang depan dan belakang itu seperti Trinitas itu, 1, 2, 3. 3 sisi itu menjadi dalam satu koin itu sendiri. Begitu. Iya. Terima kasih Dito. Siapa lagi yang mau beri contoh? Tidak ada benar salah ya. Kalian pernah dengar apa? Misalnya, seorang itu, ada contoh ya, seorang itu adalah di rumah seorang ayah. Di kantor dia seorang pekerja. Lalu di lingkungan dia seorang ketua RT. Misalnya ya. Tetapi hati-hati nanti saya beri catatan ya. Tapi contoh-contoh seperti itu hanya ilustrasi atau gambaran. Namanya gambaran apakah seperti yang sesungguhnya?
Jawabannya adalah tidak selalu. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pengantar dulu ya. Nah, ini ada sebuah diagram. Ayo coba kita amati pelan-pelan ya. Tuhan, God itu di tengah. Nah, dia adalah 3 pribadi yang berbeda. Yang paling atas siapa? The Father. Ya, sebelah merah the Son, putra. Yang hijau Spirit atau Roh Kudus. Tetapi lihat itu ya. God is the Father, God is the Son, God is the Spirit. Tetapi the Father is not the Spirit, juga is not the Son. Ya kan? The Son is God but is not the Father dan juga is not the Spirit. Jadi 3 pribadi Tuhan tetapi berbeda satu sama lain. Perannya berbeda. Katakanlah masa berkaryanya juga berbeda. Nah sekarang teman-teman, kalau kalian mendengar sosok Allah Bapa, peran apa yang kemudian spontan kalian pikirkan? Allah Bapa itu titik-titik gitu ya, kata kerja bahasa Indonesia. Bebas, tidak ada benar salah. Teman-teman di sana mau menjawab? Ya, melindungi boleh. Kaitannya dengan dunia apa Allah Bapa? Kalian pikir Allah Bapa sebagai apa? Atau sebagai titik-titik atau Allah Bapa itu titik-titik? Tidak ada benar salah, berani aja. Menjaga, tetapi sebelum menjaga dia ya kan? Allah Bapa yang menciptakan. Nanti kita lihat perannya. Nah, tetapi nanti sekali lagi akan kita dalami satu-satu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang penting kita pahami teman-teman semuanya ya. Bahwa istilah Trinitas seperti yang dikumpulkan pertanyaan oleh panitia, saya mendapat 2 pertanyaan, salah satunya tentang ini. Romo, kan di Alkitab tidak ada kata Trinitas, tidak ada. Tetapi istilahnya atau pribadi-pribadi di dalamnya itu jelas ada. Ayo teman-teman kita buka Alkitabnya yuk. Matius 28, boleh di Alkitab Sabda, boleh di Alkitab cetak ya. Matius 28 ayat terakhir. Ya, oke kita langsung buka. Matius 28 ya. Ayat 19. Oke, coba yang sebelah sini, siapa namamu yang baju putih? Ya, maju deh, tolong dibaca, yuk sama Romo sini baca. Matius 28, 19, dicari dulu ya. Yuk maju ke sini ya. Matius 28 ayat 19. Sudah membuka yang lain? Oke, sabar ya. Oke, silakan maju ke sini, Dek. Apa dicariin? Udah ketemu toh? Ayo sini ya. Atau baca dari sini juga boleh, yuk. Baca aja langsung dari Alkitabnya ya. 28 ayat 19. Nih, ayat yang sini ya. Yang keras. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa namamu, Dek? Alfon. Alfon, terima kasih Alfon. Ya, silakan kembali. Ya, baptislah mereka, apa dikatakan di situ? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi 3 pribadi itu jelas ada dalam Alkitab kita. Tidak usah bingung, cari langsung Matius bab berapa? 28 atau bab yang terakhir. Kalau ada yang teman-teman kalian bertanya atau di medsos ya, kadang-kadang kan kita kayak ditanyain gitu ya di medsos ya. Tuhannya orang Katolik itu berapa toh? 1 apa 3? Ya kan? Kok enggak jelas gitu kan? Nah, kalian langsung buka ini. Matius 28 ayat 19. Jadi apakah Trinitas itu ada? Ada. Tetapi bukan istilahnya, tetapi pribadi-pribadinya
jelas ada. Seperti yang sudah kita lihat ini barusan. Tolong diingat-ingat ya, seumur hidup jadi bekal kalian toh. Nanti entah kalian jadi apa, jadi seorang penggerak kegiatan lingkungan, seorang katekis, prodiakon di masa mendatang, atau kalian menjadi seorang bapak atau ibu, atau siapa tahu di antara kalian ada yang jadi seperti kami, Romo. Ya, kelihatannya ada yang mau jadi Romo ya di sini ya. Mengikuti Romo Joko, ya Romo Nasib ya, dan sebagainya. Oke, atau jadi suster juga, ya kan? Sangat baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi meskipun kata Trinitas itu memang tidak ada dalam Alkitab, tapi keberadaan tiga pribadinya jelas ada. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini agak sedikit teknis teman-teman ya. Yuk kita baca sama-sama aja. Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus satu dalam hakikat namun berbeda dalam pribadi dan peran. Satu dalam apa? Hakikat, beda dalam pribadi dan peran. Maksudnya apa itu? Tadi, saya kembali ke skema diagram tadi ya. Nah, satu dalam hakikat, hakikatnya kan God ya kan, putih itu. Tetapi beda dalam, apa tadi, 2P, pribadi dan peran. Pribadinya beda, 3, perannya juga beda. Nanti pelan-pelan kita dalami ya. Nah seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, coba sekarang buka kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian. Coba kalian temukan dalam kitab Kejadian, sebutan untuk Tuhan dalam kitab Kejadian. Ada beberapa versi loh teman-teman ya. Yuk, buka aja kitab Sabda. Kejadian 1:1. Yo, siapa yang sudah menemukan? Bentar ya, saya copot sepatu saya, atau enggak usah, enggak apa-apa ya, soalnya injek-injek tekar ya. Sudah menemukan Kejadian 1:1? Tolong dibaca nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di situ disebut sebagai siapa? Yang ilahi sebagai Allah. Allah. Oke, coba buka Kejadian 3 ayat 13. Kejadian atau 3 ya, ayat 1 juga boleh, ayat 13 enggak apa-apa. 3 ayat 13. Coba dibandingkan. Sudah ketemu? Baca lagi. 3:13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, disebut sebagai siapa yang ilahi di situ? Tuhan. Tuhan. Tulisannya kecil apa besar semua? Besar semua. Beda ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi di Alkitab kita itu ada bermacam-macam varian nama Tuhan. Kejadian 1:1 tadi siapa? Allah. Kejadian 3 ayat 13, Tuhan kapital semua ya, Tuhannya. Nah, aslinya teman-teman dalam bahasa Ibrani, Allah itu Elohim. Maka kalau ada kata Elohim, akhirannya im, itu artinya plural, jamak. Kalau diterjemahkan lurus-lurus, gods. Oke, Elohim artinya adalah Allah-Allah. Nah, kalau Yahweh, YHWH, dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kapital semua. Mengerti ya? Jadi kalau di sini di bahasa Indonesia itu Allah, aslinya adalah kata apa tadi? Elohim, Allah-Allah sebenarnya ya. Kalau di sini Tuhan semuanya huruf besar, aslinya adalah Yahweh.
Nah, maka saya menarik perhatian teman-teman kepada kata Elohim. Elohim itu plural. Seperti Tritunggal juga plural kan. Ya. Jadi bukan hanya Eloh, kalau tunggal itu Eloh. Tapi kalau jamak menjadi Elohim. Nah, ini adalah cikal bakal dari pribadi-pribadi yang plural dalam diri Allah. Dalam perjanjian yang mana ini? Lama atau baru kita perjanjian? Perjanjian lama, ya, Old Testament. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang saya kembali ke istilah Trinitas. Di pertanyaan yang dikumpulkan dari kalian itu sudah ada yang menangkap tentang hal ini. Apakah Trinitas itu buatan dari para santo santa Bapak Gereja? Atau itu sungguh ajaran asli dari Gereja Katolik sejak semula? Nah, begini teman-teman ya. Gereja Katolik itu punya dua sumber iman. Tolong ini diingat, dimasukkan di hati dan pikiran seumur hidupmu ya. Sumber pertama iman Katolik jelas adalah ini apa ini namanya? Alkitab. Tetapi ada juga yang namanya magisterium. Bisa mengulang? Magisterium. Nah, kalau kalian kuliah setelah S1 kan ada S2, disebut sebagai magister. Magister itu arti katanya adalah guru, pengajar. Maka magisterium itu adalah kuasa mengajar gereja. Apa magisterium? Kuasa mengajar gereja. Nah, yang berkuasa mengajar kita menunjukkan iman yang benar adalah para rasul dan para pengganti para rasul itu. Nah, siapa para pengganti para rasul? Jawabannya adalah siapa pengganti para rasul zaman sekarang? Paus dan para uskup sedunia. Jadi bukan hanya paus yang menggantikan para rasul. Para rasul kan jumlahnya dulu berapa? 12 kan. Nah, peran mereka diteruskan oleh para uskup yang katakanlah diketuai oleh paus. Seperti itu. Jadi sekali lagi yuk kita ulang. Sumber iman gereja ada berapa? 2. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah magisterium yang artinya adalah kuasa mengajar gereja. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Oh, saya lupa mengatakan, Trinitas itu sebagai istilah betul baru muncul abad ke-4 dan 5. Memang seperti itu. Nah, siapa yang menciptakannya atau ya pertama kali memunculkannya? Bapak gereja bernama Tertullianus dari abad ketiga. Dia menggunakan Trinitas untuk mengatakan Allah itu satu apa? Satu apa? Hakikat tetapi dalam 3 pribadi atau persona. Nah, sekali lagi, yang satu apanya teman-teman? Hakikatnya, yang 3 pribadi dan peran. Itu ya, supaya teman-teman ingat seumur hidup. Satu hakikat, beda pribadi, beda peran. Itu dipegang aja sudah bagus ya, diingat dari pertemuan hari ini. Nah, pertama kali sebuah konsili itu apa Romo? Konsili itu sidang umum gereja. Nah, konsili pertama namanya apa? Di depan sudah saya tulis. Konsili Nisea. Tahun berapa? 325 atau awal abad keempat Masehi.
Nah, sekarang Romo jelaskan dulu ya tentang sejarah kekatolikan. Ini banyak yang belum tahu ya, bahkan orang-orang Katolik pun banyak yang belum tahu. Di antara para Romo suster pun ada yang belum sangat memahami. Yesus lahir, teman-teman, itu menurut kalian tahun berapa? Jawaban bebas, tidak ada benar, tidak ada salah. Yesus lahir tahun berapa? Spontan kalian akan mengatakan tahun berapa? Kira-kira tahun berapa? Tahun 0 atau tahun 1? Gimana? Yesus lahir tahun 300, ya terlambatlah dia. Itu konsili yang tahun 300. Yesus lahir ternyata teman-teman sekitar tahun -4 Masehi. 4 sebelum Masehi. Kenapa? Coba kalian buka googling sekarang ya. Cari nama Herodes Agung dalam Alkitab. Coba Herodes Agung Wikipedia. Dia meninggal tahun berapa? Coba siapa yang langsung menemukan? Herodes Agung. Ayo, meninggal tahun berapa? 4 sebelum Masehi. Padahal kita tahu kisah Natal yang menyuruh pembunuhan terhadap bayi-bayi di Bethlehem adalah Herodes Agung yang wafatnya tahun 4 sebelum Masehi. Logikanya Yesus pasti lahir paling telat tahun 4 sebelum Masehi. Kan yang mau dibunuh kan Tuhan Yesus yang masih bayi. Enggak mungkin dong Herodes sudah meninggal, Yesus baru lahir gitu kan. Kan enggak masuk akal. Nah, jadi teman-teman, ternyata kalau kita menelusuri, Yesus lahir paling telat ya tahun 4 sebelum Masehi. Loh Romo, lalu tahun Masehi bagaimana? Kok tahun Masehi mulainya dari tahun 1? Ya saya mengatakan itu kesalahan perhitungan. Ya, pada zaman itu salah dihitung. Apakah Romo sekarang kita perlu mengubah kalender dunia? Saya mengatakan ya susah, kita sudah di tahun 2025, masa kita mundurkan 4 tahun jadi 2021 tiba-tiba, kan kacau balau nanti dunia ya. Ya sudah kita biarkan saja, tetapi kita tahu Yesus lahir ternyata kemungkinan tahun -4 Masehi. Nah, usia Tuhan Yesus berapa teman-teman yang kalian dengar? Tuhan Yesus hidup berapa tahun di dunia? 33. Oke, sekarang kita berhitung ya. 33 minus 4 kita mendapat tahun berapa? 33 minus 4, 29 Masehi. Jadi Yesus wafat sekitar tahun 29 Masehi. Nah teman-teman, selama ratusan tahun sampai abad ketiga, gereja umat Kristen saat itu ya, itu ditindas oleh kekaisaran Romawi. Banyak sekali martir Romawi pada masa pemerintahan Romawi. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Romawi yang namanya Konstantinus bertobat menjadi Kristen setelah dia melihat salib di atas langit. Dia bertobat menjadi seorang Kristen. Dan tidak lagi diadakan penindasan terhadap gereja. Nah seperti itu. Maka gereja Kristen atau Kristiani baru bebas tahun berapa? 313 Masehi. Sebelumnya ditindas, dibunuh, dimasukkan Koloseum, diadu dengan binatang buas atau diadu dengan gladiator. Itu ya. Nah seperti itu ceritanya. Maka lihatlah tahun ini tahun berapa? 325. Gereja sudah bebas belum? Sudah, karena tadi Konstantinus bertobat tahun 313. Teman-teman tahu enggak, kenapa gereja kita disebut gereja ritus Romawi? Karena
kita itu ya mendapat kebebasan pada zaman kekaisaran mana? Romawi, dan pakaian liturgi yang dikenakan oleh para Romo zaman sekarang itu sebenarnya pakaian bangsawan Romawi. Makanya kalau yang paling besar apa namanya? Kasula, yang kecil selendangnya namanya stola, itu pakaian bangsawan Romawi. Ya, kalau dipakai di Indonesia panas sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, Kaisar Konstantinus itu menyelenggarakan sebuah sidang gereja. Aneh loh. Harusnya sidang gereja yang mengundang adalah paus kan? Tapi kok yang mengundang malah kaisar? Karena gereja dan negara saat itu masih campur aduk. Gitu ya. Jadi yang mengundang sidang gereja malah kaisar. Paham ya yang saya maksud ya? Belum dipisahkan antara ini negara, ini gereja, masih campur aduk. Ya, uskup itu menjadi pejabat Romawi gitu loh. Paus juga menjadi pejabat Romawi. Nah, hasil dari konsili Nisea itu adalah bahwa Yesus melawan bid'ah ajaran sesat yang namanya Arianisme. Arianisme ini mengatakan Yesus bukan Allah. Nah, konsili Nisea mengatakan Yesus Allah, gitu loh intinya. Nah, lalu mulailah ini rumusan pertama Trinitas bahwa apa? Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa. Yesus bukan makhluk ciptaan Bapa, tapi dia sehakikat dengan Bapa. Roh Kudus sudah disebut belum? Belum, pelan-pelan, ya kan? Pelan-pelan dulu Yesus sehakikat dengan Bapa, nanti baru berkembang. Oke, lanjut ya pelan-pelan, mungkin agak sedikit molor penjelasan saya tapi semoga menjadi jelas. Tadi konsili apa yang 325? Nisea. Nah sekarang kita ke tahun 381 ada konsili lain namanya Konstantinopel. Di Konstantinopel Roh Kudus dimunculkan. Ya, sejajar dengan Bapa dan Putra. Hasilnya adalah syahadat Nisea Konstantinopel. Nah, jadi pelan-pelan ya, Nisea hasilnya apa? Yesus sehakikat dengan Allah Bapa, bukan makhluk ciptaan. Konstantinopel, Roh Kudus sejajar dengan Bapa dan Anak. Nah, lengkap toh sekarang? Nah, seperti itu. Oke, Mbak Ike, kita bisa lanjut dengan tanya jawab ya tentang tema-tema atau pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Teman-teman bagaimana? Ini baru sedikit loh, sudah berasa beratnya. Makin paham apa makin bingung? Makin ya. Bohong. Makin, Udah paham? Ya, makin dong atau makin blong gitu ya. Makin dong ya. Oke, silakan Mbak Ika. Kalau makin dong. Jadi menurut kalian, biar Romonya minum dulu. Menurut kalian, Yesus itu Tuhan atau Allah? Dua-duanya. Karena apa? Ayo. Tadi kita perjanjian lama tadi, di kitab perjanjian ada berapa istilah? Nama Allah dan Tuhan. Jadi sebenarnya jawabannya betul. Ya. Nanti kita jawab ya sekalian ya. Gini. Dalam perjanjian baru itu ada kata Tuan. Ya. Bahasa Yunaninya kurios.
atau kyrios itu loh tulisannya ya. Nah, yang membingungkan memang adalah kalau temanya ini tidak saya revisi, memang saya biarkan seperti apa adanya karena dalam Alkitab Perjanjian Baru ada satu kata yaitu kurios atau kyrios yang kalau kita menyanyi itu Kyrie itu loh. Kyrie itu dari kata kurios. Artinya ada dua artinya. Satu, Tuan, Mister. Arti kedua, Tuhan. Nah, kalau kita membaca Injil bahasa Yunani, Yesus oleh orang-orang yang sakit, oleh umat itu disebut kurios. Ya. Yang artinya bisa dua. Tadi apa? Satu, Tuan atau Tuhan. Nah, jadi kita juga agak bingung ini. Di teks itu mau mengatakan Yesus Tuhan atau Yesus Tuhan. Tidak mudah memang. Tetapi bagi kita Yesus adalah Tuhan, bukan hanya Tuan. Begitu. Mbak Ika silakan lanjut. Oke, kayaknya udah selesai mau. Sudah terjawab ya. Romo, tadi kan Romo memaparkannya seperti ini, ada konsili. Apa yang pertama teman-teman? Nisea. Yang selanjutnya? Oele, tinggal baca ya. Jos. Iya, itu Terus? OMK Pangkalan Romo, Iya, memang iya. luar biasa Mantap ya. Kalau nggak luar biasa saya nggak mau salah. Maaf. Tapi Romo bagaimana cara kami? Kan orang muda itu perannya itu banyak ya Romo. Kita harus tahu menjawab pertanyaan ketika ditanya oleh orang tua. Tentu bahasanya berbeda. Betul. Tapi kami juga harus menjalankan peran kami sebagai kakak bagi yang adik-adik. Betul. Harus menjawab dengan bahasa yang lebih sederhana, bahasa Ya. bayi. Bagaimana kami ini membahasakan penjelasan Trinitas ini dalam bahasa bayi Romo. Oke. Nah, kalau yang lebih sederhana mungkin lebih baik menjelaskan perannya. Tadi itu kan saya menjelaskan hakikat dan pribadi kan. Nah, sekarang kita coba bahas perannya. Karena itu saya melanjutkan ya materi saya sambil duduk aja. Oke. Ini saya lewati aja karena intinya sama ya. Nah, sekarang teman-teman kita mengenal dulu ya satu-satu pribadi Bapa. Ayo kita baca ayat ini sama-sama ya. Agak nggak nyaman ya Mbak ya, kita turun aja Mbak ya mungkin ya. Oke yuk kita baca sama-sama dari mana ini? Ulangan 32 ayat 6. Yuk kita baca. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, dia yang menjadikan engkau dan menegakkan engkau. Apa peran Allah Bapa di sini? Menciptakan, jelas sekali kan? Tuh. Dia yang menjadikan, kan sinonim ya? Nah, jadi apa peran Allah Bapa? Menciptakan. Itu jelas sekali dari Ulangan bab berapa? Bab 32 ayat 6. Jadi kalau ketemu sama adik-adik kecil ya atau anak-anak pia, kita jelaskan siapa Allah Bapa, dia adalah pencipta. Dasarnya mana? Kita nggak ngarang, ada di Alkitab. Ulangan 32. Oke, pelan-pelan ya. Dicatat aja Ulangan 32 ya kan. Bapa yang menciptakan dan sebagainya ya. Nah, lagi-lagi di kitab yang jarang sekali kita baca di dalam liturgi yaitu Maleaki 2 ayat 10. Ayo kita baca yuk. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa, bukankah satu Allah menciptakan kita? Peran Allah di sini sama yaitu menciptakan, toh? Sama seperti Ulangan tadi. Ya, sama. Tuh, menciptakan. Jadi Alkitab itu konsisten teman-teman, enggak berubah-ubah gitu loh. Selalu sama, ya.
Oke. Ya, lanjut. Sorry agak kecil ya. Ini sedikit berbeda. Yesaya 48:16. Yuk kita baca yuk. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dan rohnya. Pelan-pelan. Tuhan Allah. Ini menunjuk kepada siapa ini? Siapa? Allah Bapa ya. Mengutus aku. Ini utusan Allah Bapa ini. Mungkin maksudnya nanti, ini kan sebuah nubuat. Nubuat itu prediksi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Aku ini sepertinya Allah Putra. Ya. Dan rohnya, Roh Kudus. Jadi dalam perjanjian lama pun ternyata ada sebutan Tuhan Allah, ada Putra, memang tidak secara eksplisit ya, tidak secara gamblang ditulis maksudnya ya. Tetapi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesaya 48. Jadi siapa bilang Trinitas itu tidak ada dalam perjanjian lama? Ada. Yesaya 48. Oke ya, pelan-pelan lagi ya. Nih, Yesaya 63 sekarang, kalau tadi kan 48. Yuk kita baca. Engkau ya Tuhan adalah Bapa kami, penebus kami dari dahulu kami, itulah namamu. Nah, doa apa yang diajarkan oleh Yesus? Bapa kami. Ya Yesus kan, dia kan tahu ayat Yesaya ini. Dia kan seorang Yahudi yang membaca Yesaya. Ya, jadi Yesus itu tidak mengarang-arang gitu loh, enggak. Yesus itu mengajarkan sesuatu yang sudah ada dalam perjanjian lama. Bahwa Tuhan adalah Bapa kami. Jadi doa Bapa kami dasarnya apa Romo? Ya tentu dalam Injil, tapi juga dari Yesaya 6:3. Dikatakan engkau ya Tuhan adalah siapa? Bapa kami. Diteruskan ya yang ada di surga dan sebagainya ya. Nah jadi siapa bilang Trinitas itu aneh-aneh ya ciptaan orang Kristen? Enggak, ini sudah ada di Alkitab perjanjian lama, Alkitabnya orang Yahudi bahkan ya. Nah baru nanti ya Matius 6 ayat 9, ayo kita baca. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebenarnya kaitannya dengan Yesaya 6:3, Bapa kami. Nah, keren kan Tuhan Yesus ya? Dia mengajarkan itu dasarnya jelas gitu loh, enggak sembarangan, enggak ngawur. Ya, Yesus kan taat kepada kehendak Bapa. Ya. Maka dia melaksanakan apa yang harus dikatakan tentang Allah Bapa. Oke, Roma 8 ayat 15. Kita baca ya. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah saya jelaskan, Romo ini apa toh Romo kok ada Aba ini ya? Kok beda dengan Bapa? Ya gini loh, sebenarnya ini beda bahasa aja. Aba itu dari bahasa Ibrani atau juga bahasa Aram, bahasanya Tuhan Yesus. Bapa itu dari aslinya dari bahasa Yunani sebenarnya kan. Jadi ini sebenarnya sama. Seperti tadi kita mengatakan Tuhan dan Allah gitu loh. Dalam arti itu ya, Aba ya Bapa, Bapa ya Aba. Hanya beda bahasa. Oke ya. Jadi di sini kita mulai mencicipi peran Roh Kudus. Berarti apa peran Roh Kudus? Roh ini membuat kita berseru. Ya. Nah, roh itu membantu kita
menyebut dalam doa kita. Oke ya, lanjut ya. Oke, Galatia 4 ayat 6. Kita baca yuk. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh siapa? Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lagi-lagi peran Roh Kudus mulai disinggung. Roh Kudus ini ternyata rohnya Yesus loh, lihat ini. Jadi apakah Roh Kudus dan Yesus itu betul-betul, maksudnya gini loh, betul-betul kayak enggak ada hubungan sama sekali? Ya enggak juga, karena Roh Kudus ternyata adalah roh Yesus kan. Ya, roh anaknya, oke, nyanya siapa ini? Bapa kan. Jadi Roh Kudus itu rohnya siapa? Rohnya Bapa dan rohnya Yesus. Agak susah ya. Roh Kudus gimana Romo? Roh Kudus kok rohnya Bapa dan roh Putra? Lah iya, ini dasarnya di sini. Galatia 4:6. Roh Kudus itu bukan kayak tiba-tiba muncul gitu loh. Dia berasal dari roh Bapa dan roh Putra. Jadi Roh Kudus juga tidak sangat terpisah sebenarnya dari pribadi Bapa dan Putra. Nah, jadi siapa Roh Kudus? Roh yang berasal dari siapa? Bapa dan Putra. Nah, jawabannya sangat biblis, sangat alkitabiah, ya, hati-hati. Antara biblis dan iblis hanya beda huruf apa? Hah? Kok L? B. Ya, untung namaku Romo Bobi ya. Ya, kalau B-nya hilang nanti jadi iblis ya. Oke. Nah, jadi kenapa Allah disebut Bapa? Ya, jelas. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tapi pernah nggak teman-teman ketika kecil atau bahkan sekarang ya bertanya, Romo, apakah artinya Allah itu laki-laki, cowok? Nah, ini kan juga pertanyaan yang lain ya. Boleh nggak Romo kita doa Allah Ibu kami yang ada di surga? Coba. Mungkin untuk kalian yang dekat dengan ibu, kalian akan mengatakan, nggak apa-apa kan Romo, kan seperti saya kayak lebih dekat dengan mama saya. Atau saya boleh berdoa ya Romo ya, Allah mamiku di surga gitu, boleh nggak ya? Atau Allah simbokku di surga, atau Allah bundaku yang ada di surga, boleh nggak? Oke, pelan-pelan kita jawab ya, pelan-pelan. Kita lihat dulu ayat-ayatnya. Dan kita pahami dulu kenapa sih disebut Bapa gitu kan. Nah, jadi begini, dalam iman orang Yahudi, pribadi yang dekat itu disebut sebagai Bapa. Jadi ini bukan soal bahwa Allah itu laki-laki. Tapi untuk mengatakan Allah itu dekat seperti seorang Bapa yang melindungi. Tadi teman-teman langsung menjawabkan, Bapa apa? Menjaga, ya toh, spontan toh, melindungi. Ya. Nah, seperti ayah kita, semoga demikian adanya, kalaupun kurang atau tidak ya mohon didoakan ya ayahmu ya. Tetapi intinya adalah idealnya seorang bapak itu memang melindungi, menjaga. Jadi kita menyebut Allah sebagai Bapa karena dia menjaga kita seperti seorang bapa. Itu bukan soal dia laki-laki atau perempuan, bukan soal itu. Ya. Nah, lalu pertanyaan kemudian tadi yang belum kita jawab tuntas. Boleh enggak Romo saya menyebut Allah sebagai ibu? Ya, pelan-pelan Pak Sopir ya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Ternyata teman-teman di Alkitab kita ada ayat-ayat yang bicara Allah punya sifat keibuan. Belum pernah mendengar mungkin teman-teman ya. Oke, Yesaya 66:13, ayo kita baca. Seperti seorang ibu menghibur anaknya, demikianlah
Aku akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Nah, lihat itu ya. Seperti seorang ibu menghibur anaknya. Aku kan Allah ini. Jadi kan, lihat ya, ada apa ya, kayak paralel gitu ya. Kayak sinonim kan. Seperti ibu menghibur anaknya, demikianlah Allah menghibur kamu. Jadi dalam diri Allah juga ada keibuan. Tidak sangat salah juga sebenarnya kita membayangkan Allah sebagai ibu. Karena Alkitab juga mengatakan ada. Gitu loh. Hanya Yesus mengajarkan kepada kita doa apa? Bapa kami. Maka ya kita ikut aja Tuhan Yesus kan. Kan Yesus tidak mengajarkan doa ibu kami gitu loh. Tetapi bukan berarti lalu Allah itu tidak punya keibuan, ada. Hanya doa yang diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus adalah Bapa kami. Mudeng ya teman-teman ya. Jadi Romo kok Bapak sih nggak boleh ya di gereja ibu kami. Bukan soal boleh nggak boleh sih, tapi kita kan ikut Yesus kan? Iya, ya sudah ikut aja. Tuhan Yesus bilang apa? Bapak kami, ya sudah ikut aja toh. Kan gampang. Tidak usah pusing, tidak usah buat yang aneh-aneh toh. Kita ikut Tuhan Yesus saja, aman. Oke, tadi yang tadi ya. Ini Yesaya 6:6 toh. Sekarang kita pindah ke masih di Yesaya 4:9. Yuk kita baca. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya yang masih menyusu sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Teman-teman mungkin pernah melihat video atau berita anak bayi dibuang orang tuanya. Ya enggak? Dibuang ya kalau di depan pintu panti asuhan masih mending ya, atau di depan pintu rumah sakit masih mending. Nih kalau dibuang di sungai meninggal kan sedih ya kita bacanya ya. Nah, tapi kasih Allah itu melebihi kasih seorang ibu. Jadi ya kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa itu juga dalam arti ya bukan soal Allah laki-laki, tapi Allah itu kasihnya melebihi kasih Bapa duniawi dan kasih Ibu duniawi. Itu loh. Bahwa disebut dalam doa sebagai Bapa itu bukan soal apa ya, kayak Bapa duniawi, bukan. Melebihi Bapa dan Ibu duniawi. Itu yang mau dikatakan tentang Allah Bapa. Maka teman-teman, sorry ya, kalau teman-teman mengalami yang kurang mengenakan dalam relasimu dengan ayahmu, dengan bapakmu, ya prihatin. Tetapi saya mengatakan, kita punya Bapa di surga yang cintanya jauh lebih sempurna dari cinta Bapak kita di dunia. Maka kalau kamu kayak kehilangan bapakmu, kamu merasa kurang dikasih oleh bapakmu, kamu jangan kayak sedih. Karena kamu tahu kamu punya Allah Bapa. Amin, saudara-saudara? Iya, jadi anak Katolik ya, jangan kayak merasa kayak hidupku paling menderita gitu ya. Enggak lah, kita punya Allah Bapa ya, yang mengasihi kita melebihi orang tua kita sendiri. Oke, nah tadi Allah Bapa. Sekarang kita langsung masuk ke Roh Kudus yang sudah kita singgung-singgung tadi sebenarnya. Kejadian 1 ayat 2. Kita baca ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tadi dikatakan yang menciptakan dunia siapa? Allah Bapa. Tapi Roh Kudus juga ikut mencipta. Karena Roh Kudus itu tadi berasal dari siapa? Bapa dan Putra. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya gini loh, teman-teman.
memang tadi diagram tadi yang segitiga itu membantu, tapi juga hati-hati namanya skema, namanya gambar itu kan tidak bisa melukiskan kenyataannya toh. Coba kalian kalau disuruh ya, siapa sih artis Korea yang paling ganteng menurut kalian siapa? Siapa? Atau yang paling cantik siapa? Artis Korea. Mention one name atau siapa yang lagi tren sekarang? Grup Korea Indonesia yang lagi tren siapa? Heart to Heart ya? Ya, oke. Ya, kalian mengatakan, oh yang paling keren cantik tuh anggotanya itu. Ya, tapi itu kan tidak bisa mewakili maksudnya kecantikan tuh kayak apa sih yang ada dalam pikiranmu ya. Itu kan hanya gambaran. Ya. Sebenarnya Trinitas pun itu tidak gimana ya, tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan kan. Kan Tuhan melebihi semuanya. Tapi ya membantu kita aja gitu ya. Oke, Roh Kudus. Ya, bernubuat dan sebagainya. Roh Kudus memberi hikmat. Ini penting. Kalian setelah komuni pertama akan menerima sakramen apa? Krisma. Krisma itu artinya apa? Yang sudah krisma siapa? Nah, ayo. Bisa jawab enggak? Krisma itu kamu menerima minyak suci, ya minyak krisma. Yang artinya apa? Siapa pribadi yang turun? Roh Kudus yang turun memberi kamu apa toh? Hikmat. Ini loh. Nih. Ya. Nih, Yoel. Pencurahan roh. Gitu ya. Oke. Tadi sudah kita lihat Yesaya ya. Sudah kita lihat. Oke, Mbak. Ayo Mbak, kita kembali sini Mbak. Oke. Siapa Iya. tadi yang sudah nerima perminyakan suci? Perminyakan suci. Keren banget ya kamu, nggak takut tak? Oke, tadi kita sudah mendapatkan materinya komplit ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita flashback lagi teman-teman. Dari materi Romo tadi, siapa yang lebih dulu berkarya? Pribadi mana yang lebih dulu berkarya? Yang lebih dulu berkarya? Allah Bapa. Iya, ngapain? Allah Bapanya ngapain? Mencipta. Menciptakan. Lalu selanjutnya, pribadi selanjutnya yang berperan, siapa lagi? Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Karena bareng-bareng ya berarti ya. Ya. Oke. Ya. Lalu yang terakhir Putra. Lalu pertanyaan selanjutnya teman-teman, apakah itu berarti Roh Kudusnya berhenti berkarya? Tidak. Sekarang berkarya tidak? Iya, maka tadi yang menggerakkan mulut menjawab minyak suci adalah Oke, Romo selanjutnya kami mau tanya dong. Ya. Ini kan ada prinsip Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya. Perannya berbeda, hakikatnya sama. Ya. Bagaimana membedakan Tritunggal dari Trimurti? Oh ya, kalau Trimurti itu, coba teman-teman tahu nggak Trimurti maksudnya siapa? Atau dari agama apa? Dari agama Hindu ya. Nah, 3 dewa ya, siapa aja Trimurti? Brahma, terus Wisnu, Siwa. Perannya apa? Kurang lebihnya, atau Siwa aja yang paling terkenal? Dewa perang, penghancur ya. Brahma apa? Pencipta. Oke, terus? Wisnu? Memelihara ya. Kebijaksanaan juga kan Wisnu ya. Oke. Tentu di sini kita harus menghormati ya ajaran agama lain. Artinya kita tidak mau mengatakan yang satu lebih benar atau lebih salah, kan tidak seperti itu ya. Tetapi kalau hanya membandingkan kan boleh, tidak mengatakan
lalu mana yang lebih unggul ya, bukan soal itu ya, karena kan ya gereja sendiri mengatakan di agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan tradisional itu ada yang namanya pantulan cahaya kebenaran. Konsili Vatikan kedua mengatakan di agama-agama lain dan di kepercayaan leluhur, Konghucuka atau kejawen atau apa yang kalian tahu, kepercayaan apa aja? Yang bukan agama tapi kepercayaan apa? Contohnya, kalau di Sunda apa namanya? Ayo, ya, itulah pokoknya macam-macam itu ya. Ada pantulan cahaya kebenaran. Ini bahasa yang sangat lembut. Pertanyaan saya, apakah agama-agama lain adalah kebenaran? Jawaban Konsili Vatikan kedua apa? Agama-agama lain adalah pantulan cahaya kebenaran. Tahu nggak yang Roh maksud? Matahari dipantulkan oleh apa di malam hari? Badan angkasa yang lain? Ada cahaya di malam hari itu dipantulkan oleh siapa? Bulan. Ya, apakah bulan sama dengan sinar matahari? Tidak. Apakah sinar bulan sama persis dengan sinar matahari? Jawabannya tidak. Kan lebih panas sinar matahari kan? Karena yang cahaya bulan itu adalah pantulan cahaya matahari. Jadi dalam agama-agama lain ada pantulan sinar atau cahaya kebenaran, tetapi bagi kita orang Katolik kebenaran itu hanya ada dalam gereja Katolik, kan gitu kan? Kalau di tempat lain, di iman yang lain adalah pantulan cahaya kebenaran. Kalau di gereja kita bukan pantulannya, tapi adalah kebenaran itu sendiri. Paham ya? Jadi gereja itu tidak mengatakan agama lain itu kayak jahat, salah, itu enggak pernah. Gereja malah menghargai agama-agama dan kepercayaan lain sebagai apa? Pantulan cahaya kebenaran. Tetapi kebenarannya sendiri tentu ada dalam gereja Katolik. Siapa yang sudah misa hari ini? Sudah misa atau kemarin? Oke, bacaan kedua. Ayo, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Di situ Rasul Paulus mengatakan, di tubuhku ada apa di tubuhku? Ada stigmata. Tahu nggak stigmata itu apa? Ada luka-luka Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalib, yang terluka bagian apanya saja? Tangannya, lambungnya, dan kakinya. Dan juga di sini ya, mahkota duri ya. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan dalam bahasa Yunani yang asli ya di teks itu, di tubuhku ada stigmata Yesus. Kita tahu Padre Pio, pernah mendengar enggak Padre Pio? Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Italia. Dia selama 50 tahun di tubuhnya sungguh-sungguh ada di sini stigmata, luka salib Yesus. Coba, penampakan Bunda Maria terjadi di gereja mana? Penampakan Bunda Maria di gereja kita atau gereja lain? Gereja kita, Romo. Mukjizat Ekaristi terjadi di mana? Gereja kita. Mukjizat Santo Santa yang bisa menyembuhkan melalui doa mereka hanya terjadi di gereja kita. Jadi kamu kok masih bingung-bingung dengan imanmu? Kamu ketemu cogan, beda iman, kamu nyebrang gitu ya?
Padahal semua mukjizat terjadi di mana? Gereja kita. Di tempat lain enggak ada, bro dan sis. Ya toh? Kamu kurang yakin apa dengan gereja Katolik? Ayo coba. Nah, Tritunggal jelas. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan misalnya Trimurti karena memang beda konsep ya. Kalau Trimurti kan terpisah ya. Tidak ada kesatuan gitu loh. Kalau Tritunggal kan ada kesatuan. Bahkan tadi Roh Kudus adalah roh yang berasal dari Bapa dan Putra. Di Kejadian 1 ayat 3, Roh Kudus, Roh Allah ikut mencipta bersama Bapa. Bingo gitu ya. Eureka gitu ya, kayak Sir Isaac Newton itu ya, kejatuhan apel. Gravitasi, Eureka. Oke. Sekalian tersentil ya. Supaya nggak apa-apa jomblo, yang penting nggak pindah agama ya Mo. Maksudnya gini ya, nanti lanjut dulu. Nanti saya jelaskan. Gitu ya, silahkan minum dulu Romo. Ada pertanyaan yang agak sedikit nyentil Romo. Ya, yaitu? Allah itu kan punya sifat maha. Oke. Berarti bisa semuanya. Tapi apakah Allah bisa berdusta? Allah bisa berdusta. Ataukah Ya. dibenarkankah berdusta atas nama kebenaran kalau di kasus manusia? Oke, ya. Jadi begini, tentu Allah itu semuanya adalah kebaikan, ya kan? Dan Allah mengajarkan kita untuk jujur, tidak berdusta. Jadi dalam Dia itu tidak ada kebohongan. Yesus mengatakan apa? Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi sebenarnya kita diharapkan jujur. Tapi dalam situasi yang sangat ekstrim, ya, kita kadang-kadang harus cerdik. Bukannya kita nggak jujur ya, tapi harus cerdik. Kan Yesus juga bersabda, kita harus tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Artinya apa? Misalnya gini ya, ada perampok ya datang ke rumahmu ya bawa pistol, kalian ditodong. Ayo mana semua uangmu? Kamu jujur enggak? Ya enggak kan, maksudnya kalau diserahkan semuanya ya habis toh. Ya dalam arti itu ya kita berbohong tapi kan demi tujuan yang lebih besar ya. Seperti itu. Boleh enggak menembak orang Romo? Ya kondisi normal ya enggak boleh. Tapi kalau polisi mencegah penjahat beraksi ya boleh kan. Ya jadi dalam kondisi tertentu bahkan sebuah kebohongan atau kekerasan itu dibolehkan tapi ada ukurannya demi kebaikan yang lebih besar. Seperti itu. Oke. Ya, Mereka ya. Oke. Lanjut. Dalam hal itu Romo, bagaimana cara kami orang muda ini bisa ngebedain yang mana suara Roh Kudus, yang mana suara egoku? Ya, gitu. betul. Atau kalau bahasa saya ya, ini Roh Kudus atau Roh Kuda ya. Nah, begini, Santo Ignatius dari Loyola, dia mengajarkan cara pembedaan roh. Oke, bahasa kerennya, bahasa latinnya diskresi. Nah maksudnya apa pembedaan roh? Sebuah tindakan baik teman-teman itu syaratnya ada 3. Ya, syarat tindakan baik itu ada 3. 1, niatnya baik. Oke, kalau kalian dari awal sudah kayak jahat gitu ya, kayaknya aku mau nipu temanku biar dia kirim pulsa ke aku deh gitu ya. Atau aku mau ngetrik temanku biar dia ngirimi aku uang untuk beli skin game gitu ya. Aku tipu aja dia gitu kan. Nah itu udah niatnya udah jelek. Ya nggak boleh. 2, tujuannya baik. Tetapi juga ada syarat ketiga, caranya juga
baik. Maka tadi syarat 1 apa? Niat baik, 2 tujuan baik, 3 caranya juga harus baik. Nah sekarang Romo kasih contoh nih, kasih contoh ya. Kamu mau membahagiakan orang tuamu dengan mendapat nilai yang tinggi di sekolah atau di kuliah. Tapi caramu kamu mencontek. Baik atau enggak? Tidak. Karena syarat cara tidak terpenuhi. Gitu ya Mbak ya, jadi sederhana aja gitu. 3 itu harus terpenuhi semuanya. Oke. Terima Ya. kasih banyak Romo. Jadi supaya nggak melulu saya yang tanya, Betul ya. saya mau undang teman-teman muda dulu untuk Yo. tanya. Barangkali ada pertanyaan yang masih mengganjal, yang Ya. nggak pernah bisa dijawab oleh mama papanya di rumah. Jadi Ya, kita limpahkan ke Romo Bobby saat ini. Ya, Siapa tahu ada jangan- dasar biblisnya sekalian teman-teman. Ya jangan yang susah-susah ya. Yo, Ya harus silakan. yang susah ya. Kalau yang yang susah. gampang ke kakaknya aja. Oke Ayo, teman-teman, teman-teman. ayo. Ada pertanyaan? Boleh tentang tema ini, boleh melebar, nggak apa-apa. Ya, santai kita, santai. Santai ya, kita Silahkan. ngobrol. Ayo, Yuk. silakan sebut nama ya. Ya, silakan biar tampil di layar maksudnya ya. Oke, sini. Namamu siapa? Baik, perkenalkan nama saya Kristantika. Talika. Saya mohon izin bertanya. Silakan. Saya tuh punya pengalaman bersama dengan teman saya yang beda agama, Romo. Oke. Teman saya yang beda agama ini cerita dan tanya sama saya. Kalau misalnya Tuhannya dia kan nggak kelihatan. Oke. Sedangkan kami ini kan punya Tuhan Yesus, ada Tuhan, ada Roh Kudus. Iya. Kemudian kalau dari mereka tuh Tuhannya tuh nggak kelihatan karena benar-benar Oke. Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Nah, kemudian kalau dari agama saya sendiri Katolik itu, Ya. bagaimana dengan sosok Yesus yang hakikat dengan Bapa? Itu bagaimana saya menjelaskan kepada teman saya Mm-mm. yang dia konsepnya seperti itu dan konsep saya yang seperti ini. Bagaimana agar Mm-mm. teman saya itu memahami konsep Trinitas Betul. seperti itu. Terima kasih Romo. Terima kasih ya. Kristalika tadi namanya. Kristantika. Kristantika, makasih. Oke, silakan duduk ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi begini. Tentang Tuhan itu teman-teman, ada yang namanya 2 hal ya. 1, Tuhan yang jauh, transenden. Nah, teman-teman kita, saudara-saudari kita dari agama Islam, memahami Tuhan sebagai Tuhan yang transenden, jauh di sana. Ya, yang mulia, tinggi, luhur. Kalau agama kita, Tuhan itu betul transenden tetapi juga namanya itu imanen. Artinya imanen apa? Hadir di tengah-tengah kita. Nah, maka coba ketika bacaan Hari Raya Natal, Emmanuel artinya apa? Tuhan beserta kita. Ya bersamamu ya betul, kamu sekalian ya kita. Maka Tuhan Yesus itu siapa? Sang Emmanuel, Sang Allah beserta kita. Jadi Allah yang bertahta di surga mengutus putranya untuk tinggal di tengah kita. Itulah Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah yang kelihatan. Karena dia Allah yang beserta kita yang pernah sungguh hidup 2000-an tahun yang lalu. Yang sungguh pernah wafat. Ya, dan sungguh kenaikannya ke surga disaksikan banyak saksi mata. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya pasti akan muncul ya. Yesus itu kenapa di iman yang lain kok disebut hanya Nabi Romo? Betul enggak? Nah, ya kan sudah jelas ya. Tadi Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus.
Kan di situ kan ada kesetaraan ya antara tiga pribadi tadi. Tidak disebut baptislah dalam nama Bapa yang didampingi nabinya gitu ya, kan enggak ada. Nah, jadi dalam agama kita, iman kita, Yesus adalah Allah dan Tuhan, bukan hanya nabi. Bahwa iman lain mengatakan Yesus nabi, ya itu kan ajaran yang berbeda. Ya, bagi mereka kebenaran, bagi kita punya kebenaran yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Ya, oke, silakan lagi, ayo siapa mau tanya? Ya, don't be afraid. Ya, to ask. Oke, silakan maju sini. Maju sini Mbak, ya. Oke. Des. Ya, nama Izin siapa? bertanya Romo, kemarin kan saya dengan teman-teman lagi berkumpul nih, terus mereka menanyakan kenapa sih doa Bapa Kami yang Katolik itu kok berbeda dengan kami yang Kristen, sedangkan Betul. kalau yang Kristen itu ngambil di Alkitab, Betul. sesuai dengan dikuduskanlah namamu, tapi kenapa kok Katolik kok berbeda? Betul. Jadi sebagai seorang Katolik saya bingung mau menjawabnya, Menjawabnya. Romo. Namamu Terima kasih. siapa? Mary. Mary, oke, thank you Mary. Silakan duduk ya. Bagus ini pertanyaannya ya. Nah, begini teman-teman, kalau kita mau jujur, doa Bapa Kami itu kan ada beberapa versi ya di Alkitab kita. Artinya tidak hanya di satu ayat kan. Lalu juga begini, yang penting itu kata-katanya atau artinya. Artinya toh kan, maksudnya gini loh. Coba kata cinta aja dalam bahasa Indonesia sinonimnya apa? Cinta. Sayang, apalagi? Kasih. Apalagi dalam bahasa Jawa mungkin tresno, ya, asmara, kasmaran gitu ya. Yang penting itu katanya atau artinya. Tentu jawabannya adalah artinya. Nah, dikuduskanlah itu kan tidak juga sangat berbeda dengan kalau Katolik apa? Dimuliakanlah, dikuduskanlah, dimuliakanlah. Sinonim saja, jadi bukan soal yang salah yang mana gitu ya, bukan. Dan juga begini loh teman-teman, rumusan doa itu kan dari tradisi. Nah, sejak zaman dulu doa Bapa Kami itu didoakan sebagai dimuliakanlah namamu. Ya. Jadi kita mengikuti saja tradisi yang sudah ada. Ya, seperti itu. Oke, silakan. Teman-teman ada lagi? Ya. Oh iya. Ya, namanya siapa? Yuk sini maju. Baik, terima kasih Romo. Perkenalkan, nama saya Miss Evin. Saya dari KMK Ignatius Loyola ITDA. Oke. Baik silakan. Romo, pertanyaan saya itu teman saya ini kan ya agamanya berbeda. Kemudian dia sempat bertanya ke saya. Nah, Tuhan Yesus itu ketika bangkit itu apakah langsung naik ke surga atau melalui apa? Gitu Romo. Oke, ya. Terima Baik kasih. pertanyaanmu ya. Yosefin. Miss Evin. Oke, terima kasih ya. Setelah Yesus wafat, ya kan, lalu kan dia bangkit pada hari ke-3. Dan menampakkan diri dulu ya kepada para muridnya. Coba diingat-ingat, Yesus menampakkan diri di mana? Di tepi danau Galilea. Bahkan dikatakan Yesus itu menggoreng ikan ya, memasak ikan, menyiapkan sarapan untuk para muridnya. Itu. Jadi ada semacam jeda, tidak langsung ya, bangkit langsung naik ke surga, enggak. Tapi ada kayak jeda dulu, di mana Yesus menampakkan diri juga kepada siapa? Rasul yang meragukan Yesus. Siapa? Rasul yang enggak percaya Yesus itu bangkit siapa? Thomas, ya kan? Yesus mendatangi Thomas. Yesus mengatakan apa? Masukkan ya.
Ya, masukkan jarimu ya, ini aku gitu kan. Nah jadi ya tidak langsung sih gitu ya. Ada momen di mana Yesus itu ingin meyakinkan dulu para muridnya biar yakin bahwa dia sungguh bangkit. Nah kemudian dia naik ke surga. Teman-teman nanti bisa mencari di Google ya. Masalahnya ini namanya apa ya? Agak lupa saya. Chapel of the Ascension of Jesus. Saya eja ya. Chapel ya CHAPEL. Coba cari sekarang. CHAPEL ASCENSION. 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 Ketemu? Nah, di situ ada kapel kecil ya. Di dalamnya ada tapak kaki hanya satu. Di mana dikatakan disitulah Yesus naik ke surga. Ketemu gambarnya? Gambar dalamnya. Nah itu batu itu betul. Coba ya, Chapel of the Ascension. Jadi kecil sekali. Seberapa ya? Ya 2 kotak inilah gitu ya. Besarnya kapel itu ya. Lalu batunya 2 kursi ini. Nah ada satu tapak kaki, hanya satu, saya agak lupa yang kiri apa yang kanan ya. Yang digambar apa? Yang kiri apa kanan itu? Kelihatan enggak? Kecil banget ya. Jadi gini loh teman-teman, posisi Yesus saya gambarkan ya, seperti ini. Kakinya. Yang ada bekasnya itu salah satu kaki aja. Kelihatan? Kiri apa kanan? Kanan ya? Yang berarti gini ya. Nah, itu. Tentu ini adalah tradisi suci ya, yang mendukung bahwa Yesus itu naik ke surga. Jadi satu kakinya terangkat ketika dia naik itu loh. Nah, baru lihat ini ya teman-teman ya. Baru tahu mungkin. Nanti cari di YouTube ya atau di mana, cari aja Chapel of Ascension. Nah, kalian akan lihat sendiri bukti-bukti, ya katakanlah tidak sangat historis ya, tapi bukti-bukti apa ya, kayak pendukung aja lah. Kan Yesus mengatakan apa kepada Santo Thomas? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi tanpa harus melihat batu itu pun kan kita sudah percaya bahwa Yesus naik ke surga. Dan begini juga teman-teman, apakah mungkin para martir rela wafat untuk membela seorang tokoh fiktif? Enggak mungkin toh orang wafat membela Spider-Man. Betul enggak? Enggak mungkin ribuan orang menjadi martir, menyerahkan nyawanya, membela iman bohongan. Tidak mungkin. Ya. Masa ribuan orang mati sia-sia gitu membela tokoh fiktif yang konon namanya Yesus itu? Ya enggak mungkin lah. Mereka itu rela menjadi martir justru karena apa? Karena sungguh-sungguh percaya, ya, mengalami bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya enggak? Kan enggak mungkin, masa orang mati sia-sia gitu membela tokoh kartun ya, tokoh fiktif, tokoh kreasi, tokoh palsu, ya enggak mungkin lah. Nah, gereja Katolik itu kan gereja yang dibangun di atas darah para rasul yang adalah juga martir kan. Coba kalau liturgi para rasul warnanya apa? Merah toh, mereka kan menjadi martir. Jadi kok saya tuh kayak heran gitu ya, kalau ada orang kok masih ragu-ragu jadi orang Katolik itu saya juga heran. Yang kamu ragukan tuh apa lagi? Martir-martir wafat itu demi
Yesus yang benar loh dari tahun katakanlah tahun 100 Masehi. Kan mereka merasakan mengalami sendiri ya Yesus dan sebagainya. Masa kamu malah krisis iman gitu ya zaman sekarang? Padahal zaman dulu sudah banyak saksi darah ya kan? Seperti itu. Oke, silakan Mbak dilanjutkan kalau ada. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah ya? Sudah ya? Oke. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, boleh enggak kalau misalnya kita minta teman-teman 1 atau 2 orang, how to say it in bahasa, kasih tahu, paparkan Ya, kesannya ya, betul. tentang pelajaran kita hari ini. Ya. Pelajaran enggak tuh? Emang pelajaran banget iya kan? Iya, Bener ya? karena saya kebetulan juga dosen kayak Romo Joko gitu ya. Iya, tapi puji Tuhan ini bahasanya bisa kita mengerti ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Dan sangat santai, relax, dan belum ada yang tertidur. Puji Tuhan ya. Barangkali teman-teman, oke, kalau seperti itu maka seperti biasa aku akan memaksa satu dari laki-laki dulu. Betul, ya. Dari laki-laki. Dari tadi perempuan melulu. Tidak cukupkah perempuan yang menjadi saksi pertama kebangkitan? Ayo laki-laki. Laki-laki. Ayo Dek, berani aja. Apa yang kemudian satu hal aja yang kamu belum tahu jadi tahu gitu ya dari pertemuan kita hari ini. Aha momennya itu yang mana gitu. Yo. Bebas aja, jangan takut nggak ada yang salah gitu ya. Tenang, aku tidak makan orang. Kalaupun makan, aku pilih-pilih. Yuk, silakan. Ayo siapa? Laki-laki. Cowok-cowok ini. Ayo jangan lirik-lirik, saya Romo gitu. Kalian harus jadi laki-laki yang keren supaya perempuannya tidak melihat yang di sebelah gitu. Betul. Jangan kalah keren dong. Yuk. 3. Ya, silakan. Oke, silakan. Mari. Boleh. Ya di sebelah kananku ya. Oke. Ya. Ya, kesannya saya tuh kalau ikuti kegiatan dari rangkaian dari tadi siang hingga siang hari ini, Ya. nah itu jadi melihat apa ya, kayak sekolah lagi gitu. Kan sebelumnya kan libur ya. Oke. Jadi kamu kayak Sekarang- tertekan gitu ya, sekolah lagi gitu. Sebelumnya off dulu dari mikir, wah sekarang mikir lagi. Karena lagi. adanya materi-materi yang diberikan oleh Romo kan Oke. jadi mengasah otak lagi gitu. Betul. Jadi selama liburan kan jadi malas mikir, jadi sekarang jadi mikir lagi begitu. Oke, lalu apa yang hal baru yang kamu dapatkan dari perjumpaan kita? Hal baru, ya dari sejarah yang tadi dari apa yang awal tadi Nica. Nicea. Nah, ya Nicea, terus Nicea. Konstantinopel dan lain-lain. Konstantinopel. Nah itu baru bagi saya ya. Oke. Terus ada beberapa teori yang lainnya tadi apa ya? Pokoknya ada hal yang baru. Ya. Lalu Itu. kamu imanmu gimana sekarang? Tambah krisis apa tambah mantap atau gimana? Masih aman. Masih aman. Karena masih percaya begitu. Oke. Ada sebuah salib hadiah untukmu ya. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, salam dulu ya. Semoga makin semangat. Ayo, yang putri siapa mewakili? Nah, berani ya. Oke. Wah, keren-keren ya, hebat-hebat ya. Terima kasih, mungkin cuman kesimpulan aja ya Romo, karena Oke, tadi kesini, sudah sebelah kanan saya, sini. ditambahkan oleh Oke. teman. Ya jadi kesimpulan dari sini mungkin kita tadi bingung ya Tuhan Yesus tuh ada atau tidak. Terus tadi sudah dijelaskan oleh Romo mengenai Tritunggal itu. Jadi yang pertama itu tentang Tuhan, terus juga Allah. Ya mungkin kesimpulannya itu saja. Terima kasih. Oke, apa hal baru yang bagi kamu menarik, paling menarik atau paling wow gitu baru tahu saya? Apa? Yang tadi pas tentang yang Bapak kami itu Romo. Bapak kami ya. Nah itu kan baru tahu pas tadi, oh ternyata di bacaan ini memang ada sebelum Iya, doa betul. Bapak Di kami. perjanjian lama sudah ada ya.
bahwa Allah adalah Bapa kami ya. Oh iya Romo, siap. Terima kasih. Terima So kasih. another cross for you. Ya, oke. Salam ya. Ya Tuhan berkati ya. Oke. Thank you. Ada kuis ya. Kok mereka enak banget sih? Oh Romo ada kuis Ada tak? kuis. Ada Untuk kuis menutup ya. guys. Oke, ada kuis yang berhadiah souvenir rohani lagi. Oke, so Aku iri. be quick and be brave ya. Can I? Pertanyaan pertama, mudah sekali. Ya kalau sekali sih enggak ya. Tahun berapa konsili Nisea? Ayo. Nisea Iya deh. lo ya? Iya. Tahun berapa? Tahun berapa? Mari maju yuk. Mari maju deh. Ya. Jangan malu-malu. Jangan malu. Don't shy cat ya. Malu-malu kucing. Tahun berapa Nisea? Diadakan? 4 sebelum Masehi. Abad 4 Sebelum Masehi. Masehi. Persisnya masih ingat? 320 berapa? 5. Iya. Oke, salam dulu ya. Selamat ya sudah berani menjawab. Oke, great. Besok kita buka kelas bahasa isyarat. Oke, pertanyaan berikutnya juga tidak sangat rumit ya. Yaitu, siapa nama Kaisar Romawi yang bertobat dan menyelenggarakan konsili Nisea? Sudah. Ayo. Awalnya siapa tadi? Ayo, namanya K. Dari K, Siapa? yuk. Mirip dengan nama konsilinya. Ya, betul. Yuk. Ayo, berani. Give it a try, yo. Ayo. Ya, oke, silakan. Kaisar Konstantinus. Konstantinus, perfect ya. Oh, makasih. Oke. Ya, oke. Kasih ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Supaya agak fair ya. Kan udah 2 putri nih, satu cowoknya baru 1. Ini khusus cowok ya, karena juga souvenirnya beda ini ya. Siapa nama Romo yang mendampingi saya saat ini? Romo siapa namanya? Ih cerdas cowok, dong, ayo. cerdas dong, inisiatif Romo siapa? dong. Tanya dong, kalau nggak hafal tuh tanya, larilah, tanya. Ayo, tanya. Ayo tanya, Sudah. nggak boleh, Dito nggak boleh. Ayo, siapa? Lari Nama tanya siapa? Romonya. Ya, Romo siapa tadi? Seperti sebuah kegiatan liturgi. Ayo, awalnya A. gerak Toyo, tanya sama Romonya. Tanya, sini. Coba tanya dia. Romo siapa Romo? Dikerjain sama Romonya tuh. Ya sini dek. Ingat gak ya dia Jadi, ya, watch the beberapa answer. langkah. Ya, pakai A seperti kegiatan liturgi. Ayo maju aja nggak apa-apa, tenang aja, santai. Salah nggak apa-apa ya? Salah nggak apa-apa, yaitu Romo. Adore. Adore, betul. So this is for you ya. Supaya jadi Romo itu. Supaya jadi Romo. Nggak maksa ya. Nggak maksa, saya yang maksa. Oke, kita juga punya door prize, emang Romo Wow, doang. oke. Kita kan punya juga ya. punya door prize juga, Oke. titipan Romo Joko. Untuk teman-teman yang tadi bertanya, mungkin bisa Ya. maju ya, Oke, yang dapat dari panitia. Romo Joko diwakili dari Romo oleh Joko. Romo Bobby. Siap. Yuk, yang teman-teman yang berani tadi bertanya.
Ya ada yang double ya tadi ya, ya puji Tuhan lah. Ya. Iya, ya ampun. Dia Ya. bukan maruk ya Romo, Rezeki bukan. anak saleh ya. Itu rezeki. Mungkin boleh difoto ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, kasih aja. Iya, diserahkan dulu dong. Oke, satu lagi. Baca lagi dong, mau ada di bawahnya itu. Berani bergaul, berani berperan. Oke. Foto bareng. Tunjukin dong, semoga kalian menjadi orang-orang muda yang berani bergaul dan berani berperan. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mari kita tutup proses belajar kita hari ini, dilanjutkan dengan teras pangkalan edisi selanjutnya. Maka Romo terima kasih banyak karena sudah membahasakan dengan bahasa yang ya emang kan ya yang paling bisa kita mengerti karena tidak mendapatkan seperti itu di rumah. Bahkan oleh katekis juga kan kadang kita kesulitan membahasakan ini. Maka izinkan kami mengambil summary. Just try. Teman-teman muda, Bapak Ibu dan teman-teman yang juga menyaksikan tayangan ini, sebagai penutup dari pembelajaran kita mengenai misteri Trinitas, dari pembahasan kita tadi, tak peduli sebanyak apapun pertanyaan yang mungkin muncul bahkan setelah membahas dan belajar, kita perlu yakin bahwa selalu ada ruang untuk misteri. Demikianlah Allah berkarya dalam hal yang melampaui segenap pemahaman kita. Tetapi semoga itu memperkuat iman kita. Sebab iman tidak akan pernah menghilangkan pertanyaan. Namun iman itu tahu membimbing kita harus kemana kita ini dibawa. Iman selalu bicara dalam bahasa Tuhan, bukan dalam bahasa manusia. Maka semoga di tengah banyaknya pertanyaan dalam hati kita, dalam hati teman-teman muda, semakin nyata pula karya dan kendali Allah senantiasa. Sebab di mana Allah mencipta, Dia hadir membimbing. Di mana Ia membimbing, Dia hadir menyediakan segala sesuatunya. Nama Allah semakin dimuliakan dalam karyamu, karyaku, karya kita semuanya. Romo Bobby, Minggu edisi kedua Teras Pangkalan. Terima kasih banyak, berkah dalam. Oke, dikembalikan ke MC kita yang luar biasa ini. Mereka berani berperan, Romo. Ya. Terima kasih Mbak Ika, moderator kita, dan terima kasih juga untuk Romo Bobby yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam Teras Pangkalan kedua ini. Oke. Kesimpulan. Oh ya, udah. Oke, untuk tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas
rekan-rekan OMK yang telah hadir pada acara siang hari ini. Marilah kita menutup seluruh rangkaian acara siang hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh teman kita Tiara. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan ini. Terima kasih karena Engkau telah menuntun pikiran, hati, dan langkah kami. Ajarlah kami untuk semakin memahami dan mencintai misteri Tritunggal-Mu, bahwa Engkau adalah satu Allah dalam 3 pribadi yang hidup dan bekerja dalam kasih. Teguhkan iman kami, kuatkan harapan kami, dan tumbuhkan kasih kami terhadap sesama, agar kami semakin menyerupai kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menutup doa ini dengan penuh syukur. Mohon berkat dari Romo. Ya, oke. Ya, jangan beranjak dulu ya. Kita mau iklan dulu sebentar. Ya, teman-teman. Oke. Ini kan kami akan mempromosikan, mohon izin, buku dari OMK yang dibuat oleh Bapak Yesa Songko Iswandaru dengan judul Cerita Gokil ala OMK. Isi buku ini sangat menarik sekali dengan OMK zaman sekarang, seperti Cerita Gokil ala OMK, Senyum Dulu, Tobat Kemudian. Siapa ayo yang sama seperti isi buku ini? Baru Tobat Kemudian. Oke, buku ini dibanderol dengan harga Rp40.000. Bagi teman-teman yang ingin membeli dan berminat bisa beli di depan, dan kalau kalian yang menonton secara online bisa menghubungi Instagram kami, TikTok kami. Oke, terima kasih.